Warga temukan mayat wanita diduga korban penculikan. Mamak curi 1 karung beras di toko kelontong. Seorang pria tega perkosa anak kandung yang masih belasan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga saja kabar Anda baik dan Anda juga sehat, tetap semangat beraktivitas. Pada hari ini, Kamis penanggalan 15 Februari 2024. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi terkait beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita bersama saya, Daeng Nacong, di program acara Razia. Pemirsa, sehari jelang pencoblosan, warga digegerkan dengan penemuan mayat wanita yang diketahui bernama Nurul Adelia Saputri di Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu. Ia diduga menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Sebelumnya korban dinyatakan hilang kontak dengan keluarga saat tengah dalam perjalanan ke rumah orang tuanya menggunakan mobil angkutan umum. Video amatir menunjukkan detik-detik jenazah Nurul Adelia Saputri ditemukan di pematang sawah di Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu. Saat ditemukan, jenazah dalam keadaan telungkup tanpa memakai kerudung, pada wajah terdapat luka yang diduga berasal dari benda tumpul. Sementara barang berharga milik korban juga raib. Pada Sabtu kemarin, Nurul dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Saat itu korban tengah dalam perjalanan dari tempat kursusnya di Belopa ke rumah orang tuanya di Cilalang menggunakan angkutan umum. Dugaan sementara Adelia merupakan korban penculikan dan pembunuhan yang terjadi di dalam mobil angkutan umum. Pelakunya pun diduga menggunakan mobil untuk menyembunyikan jejak, lalu membuang jenazah ke pinggir jalan. Saat ini jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Saweri-Gadi Palumpo untuk diotopsi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Yang di Walendrang, Desa Bolong, untuk sementara diketahui identitasnya perempuan. Tim masih di TKP untuk melaksanakan penyelidikan. Ada dugaan Pak korban penculikan Pak? Nanti kita dalami terlebih dahulu. Kalau jenazah yang ditemukan jenis kelaminnya apa Pak? Perempuan. Mahasiswa Pak? Polisi sedang menyelidiki temuan jenazah ini, termasuk melacak mobil yang digunakan korban sebelum dinyatakan hilang oleh keluarga. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak News melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP di Jeneponto ditemukan tewas terseret air sungai. Korban diduga tenggelam terseret arus sungai saat sedang belajar berenang bersama temannya. Pelajar SMP berinisial AM umur 14 tahun yang dilaporkan hilang terseret arus sungai akhirnya ditemukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jeneponto. Korban akhirnya ditemukan setelah 2 hari dilakukan pencarian menyusuri sungai Kalakara. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal tenggelamnya korban. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal tenggelamnya korban. Korban diduga tenggelam terseret arus sungai saat sedang belajar berenang bersama 3 rekannya. Korban diketahui merupakan seorang pelajar di salah satu sekolah menengah pertama atau SMP. Setelah mengetahui korban tenggelam, teman korban melapor ke warga sekitar hingga dilakukan pencarian. Lelaki Alimuddin, umur 15 tahun, tenggelam di Sungai Kalakara. Terus Pak, kenapa korban bisa tenggelam di sini? Apakah lagi berenang-berenang atau main-main saja? Menurut sumber teman-teman korban, bahwasanya belajar berenang. Setelah mayat korban berhasil ditemukan, pihak BPBD Jeneponto menyerahkan mayat korban kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Dari Jeneponto, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Seorang bocah berusia 6 tahun asal kampung Bocoy, Sigeri, Pangkep ditemukan tewas tenggelam di kolam permandian Hotel Krama Living Space, Kabupaten Pangkep. Sementara sang ibu hanya bisa menangis histeris melihat anaknya dievakuasi oleh warga.
Dalam video amatir, warga dihebohkan dengan seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun ditemukan mengapung di kolam permandian Hotel Krama Living Space di Jalan Poros, Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep. Sementara sang ibu hanya bisa menangis histeris setelah melihat anaknya telah tak sadarkan diri saat diangkat dari kolam untuk dievakuasi oleh pengunjung lain. Atas kejadian tersebut, kepolisian sektor Sigeri telah mendatangi TKP dan menggaris polisi kolam tersebut. Dari pemeriksaan polisi, kejadian ini bermula saat korban bernama Dava Rafiski, berumur 6 tahun, warga asal kampung Boco-Bocoe, Sigeri Pangkep, tengah berlibur bersama ibu, adik, dan tantenya di hotel. Kemudian korban berenang di kolam, sementara sang ibu pergi membeli makanan. Tak berselang lama saat sang ibu kembali, korban yang sudah tidak terlihat sehingga dilakukan pencarian. Korban baru ditemukan 20 menit kemudian dalam keadaan terapung di kolam sedalam 105 cm, sehingga diberikan pertolongan pertama hingga dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak dapat tertolong lagi. Informasi ya dari petugas puskesmas sudah meninggal di tempat, karena kalau kita lihat dari rekaman CCTV itu ya sekitar kurang lebih hampir 15 menit lah. Kemudian datang orang tuanya untuk mencari. Posisi korban ini sudah dalam keadaan tenggelam, bermain dengan anak-anak pengunjung lain. Kalau boleh tahu usianya anak ini berapa tahun? Umur 6 tahun. 6 tahun. Kejadian tenggelamnya bocah di dalam kolam dewasa Hotel Krama Living Space tersebut tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Sementara korban telah dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, satu orang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Poros, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Selain itu, satu orang pengemudi luka-luka. Terjadi di Copeng, Semangka. Dalam video rekaman, warga memperlihatkan kecelakaan mobil pick-up bermuatan semangka yang berhamburan di Jalan Poros Copeng-Copeng, Kabupaten Baru. Kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia di tempat. Menurut keterangan polisi, mobil Grand Max bermuatan semangka ini hendak menuju Makassar dari arah Parepare, kemudian menabrak mobil truk Hino yang sedang parkir dari belakang. Diketahui mobil truk parkir di pinggir jalan ini karena pengemudinya ingin ke toilet untuk buang air. Namun tiba-tiba sebuah mobil bermuatan semangka melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga mengakibatkan satu orang penumpang warga asal Kabupaten Pindrang yang diinisialkan DS berusia 15 tahun meninggal dunia. Sedangkan pengemudi mobil Grand Max inisial AM 21 tahun mengalami luka sehingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Parkir di pinggir jalan karena pengemudi akan ke toilet atau melaksanakan buang air. Setelah itu dari mobil ini pick up yang Grand Max melaju dengan kencang dan menabrak bagian belakang dari mobil truk ini. Dalam kecelakaan maut di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini, satu orang meninggal dunia di tempat, sedangkan supir mobil truk Hino beserta 2 kendaraan ikut diamankan di Mapolres Baru. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi diantaranya Mama curi 1 karung beras di toko kelontong. Informasinya sesaat lagi. Ada masih bersama kami di program Rahasia iNews. Kita ke informasi yang lain. Seorang mama di Kabupaten Maros viral di media sosial setelah terekam kamera CCTV mencuri 1 karung beras di sebuah toko kelontong. Inilah detik-detik seorang emak-emak yang mengenakan pakaian cadar terekam CCTV mencuri di sebuah toko kelontong penjualan beras, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, emak-emak tersebut mengendarai sepeda motor lalu masuk ke dalam toko kelontong. Modus pelaku berpura-pura menjadi kerabat dari orang tua pemilik toko kelontong tersebut. Setelah penjaga toko masuk ke dalam rumah untuk memanggil orang tuanya, pelaku pun dengan sigap melancarkan aksinya mengambil 1 karung beras 10 kg, lalu kabur tanpa membayar barang yang diambilnya. Akibat aksi pencurian ini, pemilik toko kelontong mengaku mengalami kerugian material, apalagi keuntungan dari penjualan beras tidaklah seberapa.
Rencananya pemilik toko kelontong akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak berwajib guna dilakukan penindakan lebih lanjut. Menurut pemilik toko kelontong, aksi pencurian beras ini sudah 2 kali terjadi dengan kendaraan yang sama. Apalagi saat ini harga beras di pasaran cukup tinggi. Tahun kemarin sama tadi, pelaku yang sama, kendaraan yang sama juga. Ibu-ibu ya Pak? Ibu-ibu pakai masker. Pakai jilbab besar ya Pak? Pakai mulai motor roda 2 itu Vario 150 putih. Itu berapa karung Pak diambil Pak? Yang pertama 1 5 kilo, 2 10 kilo. Modusnya Pak bagaimana Pak? Waktu Ya datang seolah-olah kenal sama saya punya orang tua. Terus? Tanyakan mana bapak. terus pada saat dipanggil orang tua langsung ngambil. Kebetulan adik saya kan tadi lagi gendong kemonakan, jadi tidak fokus. Ya. Sekedar mengetahui, sudah beberapa bulan harga bahan pokok beras di wilayah Maros, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan signifikan. Dan saat ini beras per kilo tembus di angka Rp15.000. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai mencuri kabel tembaga milik PT PLN. Ketiga pelaku beraksi mencuri kabel untuk bayar utang dan biaya kehidupan sehari-hari. Tiga pria yakni AG 28 tahun, CI 29 tahun, dan DL 36 tahun diringkus Satreskrim Polres Pinrang usai melakukan aksi pencurian kabel yang terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku ini pun beraksi di 12 TKP yang berbeda. 7 TKP diantaranya merupakan tower milik PT PLN, sisanya beraksi di luar lintas kabupaten. Dalam aksinya, ketika pelaku berbagai tugas diantaranya 1 mengamati sekitar TKP, 1 bertindak sebagai eksekutor, dan 1-nya lagi sebagai penada kabel. Dari keterangan polisi, ketiga pelaku telah menjalankan aksi pencurian kabel ini selama kurang waktu 2 bulan, sejak bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Februari 2024. Akibat dari aksi pencurian kabel ini, PT PLN di wilayah Kabupaten Pinrang mengalami kerugian sebesar Rp157 juta. Sementara pengakuan pelaku kepada polisi motif pencurian kabel yang mereka lakukan karena terlilit utang serta untuk biaya kehidupan sehari-hari. Total ada 12. Ada 12 TKP. Ya, itu di luar PLN Karyango, WLP PLN Karyango ada lebih kurang 7 TKP. Itu di PLN WLP Sawito lebih kurang ada 7 TKP. Jadi ada 7 TKP. Nah, kemudian untuk akumulasi kerugian yang ada di wilayah PLN WLP Sawito sendiri, total kerugiannya lebih kurang Rp128 juta. 128 juta rupiah, sehingga jika ditotal dengan kerugian yang ada di WLP Karyango sendiri lebih kurang Rp157 juta. Kini para pelaku ditahan di ruang tahanan Polres Pinrang dengan sejumlah barang bukti, diantaranya motor yang digunakan para pelaku, alat pemotong kabel, dan kabel hasil curian seberat 36 kilo. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku residivis pencurian yang beraksi di 17 TKP kembali diringkus oleh aparat kepolisian Polres Kota Palopo. Selain barang elektronik, polisi ikut menyita motor hasil curian. Berkat rekaman CCTV, aparat kepolisian Polsek Kota Palopo akhirnya membekuk Anto, residivis pelaku pencurian yang kembali beraksi di 17 TKP berbeda. Selain membekuk pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa handphone, laptop, dan 1 unit sepeda motor. Dalam beraksi, pelaku terlebih dahulu melakukan survei lokasi. Setelah memastikan aman, pelaku pun mencungkil jendela maupun pintu, kemudian menggasak uang dan barang berharga.
Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian karena sulit mendapatkan pekerjaan. Bersangkutan telah melakukan perbuatan pencurian di 17 tempat. Jadi di 17 tempat ini berbeda-beda objek yang tersangka curi, yaitu ada HP, kemudian laptop, ada juga tabung gas, dan kemudian ada 1 unit motor yang berhasil kami amankan juga. Atas perbuatannya itu, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Kota Palopo dan disangkakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, personil tim Sus Unit 1 Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah melaksanakan kegiatan penggeledahan dan penangkapan terhadap diduga pelaku penyalahgunaan narkotika dan mengamankan 2 orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Mendapat informasi akan maraknya peredaran narkoba jenis sabu di area kebun di Desa Rantai Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, tim khusus Direktorat Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan penelusuran ke lokasi yang dimaksud. Kali ini tim yang bergerak pada subuh dini hari langsung bertolak dari Kota Makassar menuju Kabupaten Luwu dengan melalui jalur darat sekitar 15 jam lamanya. Selanjutnya tim melakukan observasi dan pemantauan sekitaran di Desa Rantai Alang, Kecamatan Larompong untuk dilakukan undercover buy dengan target. Sekitar pukul 8 WITA, anggota yang melakukan undercover buy akhirnya berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yang merupakan target sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi. Setelah orang tersebut memperlihatkan sebuah barang berupa 1 saset plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada kedua orang tersebut dan berhasil diamankan 1 saset plastik klip sedang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu. Setelah berhasil diamankan, dilakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut yang mengaku bernama Asdir alias Buteng dan Asmar alias Amar, yang mana Asdir alias Buteng menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaannya adalah miliknya yang diperoleh dari Lanang untuk diperjualbelikan. Rantai Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di mana di daerah tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu. Maka tim unit 1 tim Sus Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan mencoba untuk melakukan undercover buy untuk bagaimana mengetahui transaksi yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian tim melakukan pengembangan ke lokasi dan tempat yang dicurigai Lanang berada, namun yang bersangkutan sudah tidak berada di lokasi tersebut. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2 subpasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tega perkosa anak kandungnya masih belasan tahun. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia. Kita ke informasi yang lain. Penangkapan seorang pria yang merudak paksa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun secara berulang kali di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Untuk mengelabui petugas, pelaku nekat naik dan bersembunyi di atas atap rumah warga. Kemudian ini karena lantaran takut ditangkap oleh polisi. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Wajo langsung mengepung sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian seorang pria berinisial BS berusia 35 tahun.
Pelaku ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun di sebuah rumah di Kota Makassar berlangsung dramatis. Pelaku yang kabur dari Kabupaten Wajo usai dilaporkan oleh mantan istrinya itu langsung berusaha menjebol rumah tempat persembunyiannya. Aparat kepolisian pun terpaksa harus memanjat rumah tersebut hingga membekuk pelaku saat tengah bersembunyi di atas atap rumah. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku diketahui meruda paksa anak kandungnya sendiri berulang kali. Korban pun kemudian melaporkan perlakuan bejat ayah kandungnya ke sang ibu, hingga mereka pun melakukan pelaporan ke Polres Wajo. Katim Unit 2 Opsnal Resmo Polda Sulsel Aibtu Arsyad Samosir mengatakan, pelaku melakukan perbuatan bejatnya setiap kali usai menonton film porno. Pelaku mendatangi anak kandungnya yang tinggal bersama dengan mantan istrinya, lalu meruda paksa korban saat kondisi rumah tengah sepi. Diakibatkan antara pelaku dengan istrinya statusnya pisah ranjang karena merasa ini pelaku sering nonton film BF porno ya film porno. Pada saat nonton gitu pelaku birahi, akhirnya nafsunya dia lampiaskan ke anaknya. Oke. Ini dilakukan berapa kali, Komandan? Dari pengakuan korban itu berkali-kali karena korban mengakunya umur masih kecil, umur sekitar 3 tahun sampai umur 11 tahun. Oh, 11 tahun. Itu dilakukan secara berkala, Komandan ya? Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung diserahkan dan dibawa ke Polres Wajo guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Yolyos Vin iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang pelajar ditangkap polisi usai diduga menyetubuhi gadis berusia 14 tahun secara bergilir di sebuah rumah kosong di Goa. Ironisnya, persetubuhan dilakukan para pelaku karena tak kuat menahan nafsunya. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa langsung menangkap 6 terduga pelaku persetubuhan gadis di bawah umur di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. 6 pelaku diamankan petugas saat sedang berkumpul dan bersembunyi di rumah rekannya. Selain ke-6 terduga pelaku, polisi juga sebelumnya telah menangkap 2 rekan pelaku. Peristiwa persetubuhan terhadap korban AS 14 tahun terjadi di sebuah rumah kosong di Jalan Lembengi, Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 7 September 2023 lalu. 8 pelaku diduga melakukan persetubuhan secara paksa dan bergantian. Akibat persetubuhan tersebut, korban hingga kini masih mengalami trauma. Menurut petugas, 8 pelaku ini ditangkap di satu lokasi setelah diketahui sebagai pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Dari keterangan korban bahwa yang bersangkutan ini melakukan 4 kali dengan lokasi yang berbeda. Dan adapun rekan-rekan yang bersangkutan ini sebanyak 8 orang dan yang satu berinisial AK kita sudah amankan lebih dulu, sehingga menyampaikan kalau rekan-rekannya ini berjumlah 7 orang masih berkeliaran di luar, sehingga kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang diduga pelaku ini berada di salah satu tempat, sehingga kami akan menuju ke lokasi yang bersangkutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku yang juga di bawah umur ini langsung dibawa ke unit Jatan Ras Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan kurungan penjara 10 tahun. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Pemirsa, seorang istri polisi di Jeneponto kedapatan bersembunyi di dalam kamar mandi di rumah pria terduga selingkuhannya yang berstatus ASN. Inilah video amatir warga saat menggerebek seorang istri polisi di sebuah rumah kontrakan. Istri polisi berinisial IR ini kedapatan bersembunyi di dalam kamar mandi di rumah pria terduga selingkuhannya di perumahan Kola Kolasa di Jalan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Diketahui istri oknum polisi ini diduga berselingkuh dengan pria berinisial AY
berstatus ASN dan merupakan rekan kerjanya di kantor Dinas PU Kabupaten Jeneponto. Sedangkan suami istri Bayangkari tersebut bertugas di Mabuju, Sulawesi Barat. Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Suryadi Anwar membenarkan adanya sepasang pria dan wanita diamankan oleh warga. Piket Reskrim menerima aduan dari masyarakat bahwa ditemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan di salah satu rumah. Berdasarkan informasi tersebut, piket turun ke TKP dan ternyata laporan tersebut benar adanya. Selanjutnya pihak yang ditemukan ini diamankan di Polres Jeneponto. Sejauh ini kita dapatkan informasi bahwa yang perempuan ini masih terikat perkawinan dan suaminya adalah salah satu anggota Polri. Kini kedua terduga pasangan selingkuh tersebut sudah diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan untuk diproses lebih lanjut. Dari Jeneponto, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi hari ini. Kami ingatkan untuk Anda dan kita semua tetap menjaga kondisi Kamtibmas di lingkungan sekitar kita. Saya Daeng Nacong, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kita pada salama.